Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Oke, pagi juga semua ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, baik ya. Ibu senang. Ibu merasa senang, merasa bahagia. Ibu mendengarkan kabar semua murid-murid ibu di pagi hari ini dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya apa nanti materi pelajaran yang diberikan oleh gurunya bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti dengan baik. Juga supaya Allah yang Maha Kuasa bisa memberikan kalian kecerdasan, pemahaman yang baik dengan pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa ya. Oke, Nak. Sebelum kita mulai pelajaran, satu orang dulu ketua kelas, Ibu suruh tampil ke depan untuk memimpin doa. Ayo silakan Nak, pimpin doa kita. Siap. Kita beralaman bersama doa dimulai. Doa selesai. Ya, oke, doa selesai ya. Oke, silakan duduk anak Ibu. Makasih anak. Oke, Ibu mau absen kalian dulu ya. Kira-kira ini hadir semua atau tidak ya. Nah, untuk mengetahui semua murid Ibu hadir atau tidak, Ibu absen dulu ya, Nak. Oke, yang Ibu panggil namanya, tunjuk tangan bilang hadir, Bu. Seperti itu ya. Oke, dengarkan namanya, Ibu absen. Kaila. Oke, Rahel. April. Oke, Silvana. Oke, berikut Michelle. Latifah. Juwita. Oke, agak kuat suaranya ya sayang, supaya jelas Ibu dengar. Jevanya. Oke. Viola. Aisyah. Siapa ini? Nur Hamija. Oke. Raisa. Muhammad Fadlan. Oke. Jansen. Oke. Devita. Jihan. Ya, oke. Dava. Oke. Bagus ya. Berarti Ibu udah absen semua murid-murid Ibu, semuanya Ibu lihat hadir ya. Semuanya hadir, tidak ada yang absen ya. Oke. Itu merupakan poin yang bagus karena kalian semua rajin belajar. Oke, rajin belajar dan rajin bersekolah untuk menuntut ilmu supaya masa depannya itu bisa bagus ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya supaya kita ada menumbuhkan rasa patriot, rasa nasionalisme di dalam diri kita masing-masing, sebaiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, Nak. Kita menyanyikan lagu nasional atau lagu kebangsaan. Ayo semua silakan anak Ibu berdiri dulu semua. Semua anak Ibu berdiri sayang. Oke ya, siap-siap ya. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Menghadap ke depan. Indonesia, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, bangsa, bangsa yang tanah airmu. Marilah kita berseru,
Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan anak-anak ibu semua duduk. Silakan duduk semua ya. Oke, anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran, ibu mau mengecek kesiapan kalian dulu, ya. Tolong meja-mejanya mana tahu ada yang kurang rapi, sama bangku-bangkunya, tempat duduknya yang kurang rapi, tolong dirapikan ya nak. Supaya suasana belajar kita semakin nyaman ya, semakin nyaman, semakin enak untuk dilaksanakan ya. Juga pakaiannya semua udah rapi ya, udah bagus ya. Oke, good ya. Nah, berikutnya kita akan ice breaking dulu ya, supaya suasana pembelajaran kita ini lebih semangat, lebih kreatif. Kita ice breaking dulu ya nak ya. Coba silakan berdiri dulu semua yuk. Anak-anak ibu berdiri dulu semua supaya kita melaksanakan ice breaking. Semuanya. Oke. Silakan anak ibu duduk semua. Silakan duduk kembali.
Ya oke. Selanjutnya Ibu akan bertanya dulu sama kalian ya. Ini seperti ini. Minggu lalu kita kan sudah belajar. Hari ini nanti topik kita akan membawa pelajaran materinya mengenai rantai makanan pada makhluk hidup ya. Nah, sebelum kita sampai kepada rantai makanan, itu minggu lalu kita sudah belajar tentang apa nakku? Kita sudah belajar tentang ekosistem. Oke, di mana ekosistem itu bermacam-macam jenisnya. Ada sekitar 10 macam lebih. Ibu mau tanya, siapa kira-kira yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ekosistem itu kan terdiri dari berbagai jenis. Ekosistem apa saja? Coba anak ibu, kelompok 1. Ekosistem apa kira-kira? Ada yang tahu? Ekosistem? Ya, ekosistem perairan laut ya. Oke, good ya, bagus. Ini anak ibu ekosistem apa lagi sayang? Padi termasuk ke dalam ekosistem sawah. Nah, termasuk ekosistem sawah ya. Tadi kawannya bilang ada ekosistem perairan laut, ekosistem perairan sawah. Ada juga apa? Ekosistem apa lagi? Anak ibu ada yang tahu? Ekosistem darat ya. Jadi banyak ya jenis-jenis ekosistem. Ada lagi ekosistem kebun, ada lagi ekosistem akuarium, ya. Jadi dalam ekosistem ini itu akan terjadi interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Nah, oke, berarti Ibu tengok dan Ibu lihat anak-anak Ibu masih ingat dan masih hafal materi pelajaran yang minggu lalu ya tentang ekosistem. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke rantai makanan, sebelum Ibu tunjukkan nanti gambar tentang rantai makanan, kita masuk dulu ke sini anak ya, ke tujuan pembelajaran ya, ke tujuan pembelajaran. Oke, nah untuk itu Ibu mau tanya dulu, tolong dulu dibacakan yang namanya Rahel. Coba bacakan dulu nakku tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran kita ada 3 poin. Coba bacakan dulu yuk. Tujuan pembelajaran memahami pengertian rantai makanan, mengidentifikasi peran makhluk hidup, membuat rantai makanan sederhana. Oke, ya bagus ya. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 3 jenis ya. Yang pertama, memahami pengertian rantai makanan. Yang kedua, mengidentifikasi peran makhluk hidup. Dan yang ketiga, membuat contoh rantai makanan sederhana. Ya, jadi ini nanti semua akan kita pelajari di topik mengenai rantai makanan pada hari ini ya. Nah, jadi kalian juga harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini ya, Nak. Nah, oke. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan ya, pertanyaan pemantik ya, pertanyaan pemantik. Ibu nanti akan tanya sama kalian ini ya, apa enggak kreatif tidak pemikirannya gitu. Nah, di pertanyaan pemantik ini kita lihat ada 3 poin yang perlu untuk kita pelajari, yang perlu untuk kita pahami ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi jika tumbuhan di suatu tempat jumlahnya berkurang? Nah, coba kamu dulu sayang, Kaila. Maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem karena semua makhluk hidup
sangat membutuhkan tumbuhan. Oke, bagus ya. Maka akan terjadi ketidakseimbangan suatu ekosistem, dibilang si Kayla tadi. Nah, itu jawaban yang benar ya. Ada lagi yang lain jawabannya yang bisa memberikan masukan yang positif atau jawaban yang lebih itu lagi. Coba si Juwita. Juwita, coba sayang. Pertanyaan nomor 1 tadi, nakku. Apa yang terjadi jika tumbuhan di suatu tempat berkurang jumlahnya? Tadi dibilang kawannya akan karena semua makhluk hidup sangat membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan. Karena tumbuhan termasuk organisme produsen menghasilkan makanan. Oke, good, bagus ya. Nah, benar jawaban temannya tadi ya. Apa yang terjadi jika tumbuhan di suatu tempat berkurang jumlahnya? Ya, jawaban temannya tadi semua benar. Jawabannya adalah maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem atau akan terjadi ketimpangan ekosistem. Kenapa? Karena tumbuhan ini peranannya kepada semua makhluk hidup sangat penting sekali ya. Karena tumbuhan inilah yang paling utama. Yang paling utama ya, karena dia berfungsi sebagai produsen penghasil. Nah, oke. Berikut pertanyaan nomor 2. Mengapa hewan perlu makan makhluk hidup yang lain? Siapa yang tahu kira-kira? Mengapa hewan perlu makan makhluk hidup yang lain? Nah, coba berikut. Ya, silakan Nak Kayla. Ya, April. Supaya bisa bertahan hidup. Supaya makhluk hidup itu bisa bertahan hidup. Oke, good, bagus. Nah, bisa bertahan hidup karena setiap hari makhluk hidup itu butuh makanannya untuk sumber tenaga atau energi seperti itu. Oke, pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika salah satu hewan hilang dari rantai makanan? Coba Ibu tanya dulu si April. Ya, Silvana coba. Nomor 3. Oke, bagus ya. Jawabannya benar. Apa yang terjadi jika salah satu hewan hilang dari rantai makanan? Jawabannya benar. Siapa bisa? Nomor 3. Nomor 3 yang ngasih jawaban satu lagi. Coba si Jevanya. Oke. Apa jawabannya, Jevana? Maka akan terjadi ketimpangan pada hewan khususnya tingkat berikutnya. Ya, oke, benar ya. Jawaban teman-teman kalian benar. Maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem atau ketimpangan ekosistem atau suatu konsumen di tingkat tertentu akan punah ya. Karena konsumen ini ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 dan ada organisme pengurai ya, seperti itu ya, Nak. Kita nyanyi dulu ya. Pribadi saya mana di tikus dimakan oleh ular dimakan elangnya sudah mati menjadi
dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus 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 dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk Bagi tanaman padi, ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi tanam. Ayo dipelajari. Oke, nah silakan duduk anak-anak ibu semua. Silakan duduk. Nah berikut, tadi kalian sudah ibu ajak tadi ice breaking ya. Udah ibu ajak ice breaking untuk memicu semangat kita belajar supaya lebih kreatif lagi. Nah berikut ibu akan memaparkan mengenai materi pelajaran tentang rantai makanan ya. Kita masuk dulu ke pengertian rantai makanan ya. Pengertian rantai makanan. Coba dulu si Viola. Bacakan dulu nak, apa pengertian rantai makanan? Viola. Ini ada di energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain hidup lain melalui hubungan makan. Oke. Nah, coba sebutkan lagi secara lebih jelas pengertian dari rantai makanan. Kamu dulu nakku, kamu. Sebutkan dulu pengertiannya. rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain melalui hubungan makanan dan minuman. Oke, good, bagus ya. Nah, itulah pengertian dari rantai makanan. Proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain melalui hubungan makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Jadi itu ada urutannya ya, nak, dengan urutan tertentu ya. Nah, pada rantai makanan ini Ibu nanti akan tunjukkan ya. Ibu tunjukkan gambar dari rantai makanan. Nah, inilah kira-kira gambar sederhana dari rantai makanan pada makhluk hidup ya. Ini rantai makanan pada ekosistem darat ya. Ini rantai makanan pada ekosistem darat. Nah, kita lihat ini rumput. Di sini ada rumput. Rumput ini perannya atau fungsinya sebagai produsen ya, Nak. Terus tikus ini perannya sebagai konsumen tingkat 1. Ular perannya sebagai konsumen tingkat 2. Burung elang perannya sebagai konsumen tingkat 3. Nah, jadi nanti di sini ada nanti organisme jamur ya, organisme jamur atau disebut organisme pengurai atau dekomposer ya. Nah, contoh rantai makanan pada ekosistem darat. Ini contohnya produsen ya. Contoh, ini misalkan sebuah tumbuhan ya, sebuah tanaman. Dia berfungsi sebagai produsen ya. Rumput, ini tanda panah ini mengarah ke hewan tikus kan. Rumput dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Nah, jadi sebenarnya ada di sini, lupa Ibu membuat nak, di sini organisme jamur. Burung elang mati sehingga bangkai dari burung elang ini akan diuraikan oleh jamur, bersimbiosis dengan tanah ya.
Nah, jadi ini harus kalian ketahui nih anak, apa masing-masing peran mereka atau kedudukan mereka di sini, ya. Tumbuhan sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1, ular sebagai konsumen tingkat 2, dan burung elang sebagai konsumen tingkat 3, ya. Oke, berikutnya kita masuk ke sini ya. Komponen rantai makanan. Nah, apa itu komponen rantai makanan? Komponen rantai makanan, ya, ada 3. Komponen rantai makanan ada 3 jenis, yaitu coba anak ibu yang ini dulu. Komponen rantai makanan ada 3 jenis. Yang pertama apa itu, Nak? Oke. Nah, anak ibu, kamu dulu, sayang. Komponen rantai makanan yang ada 3 jenis, apa aja itu? Ya, komponen rantai makanan ada 3 jenis, produsen, konsumen, pengurai. Oke. Nah, supaya lebih ingat kalian, supaya lebih hafal, kita ucapkan dulu bersama-sama ya. Kita ucapkan serentak bersama-sama, lihat kemari. Komponen rantai makanan ada 3 jenis. Ayo, dua-dua ya. Komponen rantai makanan ada 3 jenis. Yang pertama, produsen. 2, konsumen. 3, pengurai ya. Produsen ini nanti dia berbagai jenis tumbuhan. Konsumen berbagai jenis hewan sesuai dengan tingkatannya. Dan yang ketiga pengurai yaitu organisme jamur ya. Jamur atau bakteri ya. Oke. Nah, di sini kalian akan lihat di papan tulis, di situ ada pengertian produsen ya. Pengertian produsen ada di papan tulis. Coba anak ibu si Raisa. Anak ibu Raisa, ini di papan tulis. Ayo bacakan nak ini. Apa pengertian produsen? Ayo. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Ganggang yang memanfaatkan sinar matahari, air, dan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan. Contoh rumput, padi, tumbuhan, air, pohon. Ya, oke, benar. Adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis pada tumbuhan itu biasanya terjadi. Apa artinya fotosintesis? Artinya fotosintesis adalah proses tumbuhan, terutama tumbuhan yang memiliki klorofil, proses tumbuhan hidup yang lainnya atau harus bergantung kepada organisme lain supaya bisa memperoleh tenaga, energi, supaya bisa bertahan hidup. Karena kita berbicara tentang rantai makanan. Rantai makanan ini berarti makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Jadi setiap hari itu ada yang memakan, ada yang melakukan proses makan dan dimakan. Contoh seperti kenapa tikus mau memakan padi? Supaya tikus ini memiliki tenaga atau energi. Nah, dari mana tenaga atau energi? Dia harus makan padi setiap hari, ya, makan padi setiap hari supaya si tikus ini tadi supaya bisa bertahan hidup. Selain supaya bisa bertahan hidup, poin yang kedua adalah
supaya kelaparan ya, tidak kelaparan. Yang ketiga supaya hewan tikus tadi bisa beraktivitas. Contoh, dia berlari, bisa dia tikus ini bersuara. Itu semua kalau berlari itu membutuhkan tenaga kan? Membutuhkan tenaga, membutuhkan energi. Nah, tenaga atau energi itu makanan. Nggak usah jauh-jauh ya nak, seperti kita tadi ada Ibu jelaskan seperti kita manusia, makhluk hidup itu kan banyak ya. Ada manusia, ada berbagai jenis hewan, ada berbagai jenis tumbuhan. Nah, contoh seperti kita manusia, kita setiap hari membutuhkan makanan kan. Nah, makanan itu kita makan setiap hari supaya kita bisa menghasilkan tenaga atau energi ya. Nah, tenaga energi ini itu kan kita butuhkan atau kita gunakan untuk aktivitas kita sehari-hari. Contoh, aktivitas kita sehari-hari kan menyapu rumah. Oke, apalagi kira-kira? Ya, mencuci pakaian, bagus. Ya, Kaila bilang mencuci piring. Oke, good. Apa nak? Olahraga. Ya, oke, bagus ya, benar. Apalagi sayang? Ya, untuk berlari juga kita butuh tenaga. Apalagi nakku? Senam, oke, good. Nah, untuk pemanasan ya, pemanasan tubuh begitu bangun pagi, kita gerak-gerakkan tubuh kita supaya seluruh peredaran darah kita lancar. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak contoh-contoh lain. Nah, seperti itu. Nah, produsen ini tadi itulah menghasilkan makanan untuk semua makhluk hidup. Jadi kita sangat bergantung sekali hidup kita kepada tumbuh-tumbuhan yang berperan sebagai produsen ya. Ya seperti manusia dan hewan lainnya juga butuh padi ya, padi. Nah, oke. Berikutnya. Nah, ini dia. Kita masuk kepada organisme konsumen. Nah, apakah kira-kira pengertian dari konsumen? Ya, di sini di papan tulis ada sekitar 5 poin ya. Apa kira-kira pengertian konsumen? Coba Latifah, bacakan dulu satu sayang. Pengertian konsumen adalah ya, bergantung pada ya, oke, bagus ya. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung pada makhluk hidup lain untuk mendapatkan energi atau tenaga. Oke, poin kedua, kamu dulu nakku. Apa pengertian konsumen yang poin kedua? Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkat. Nah, apa itu di bawahnya? Konsumen tingkat 1. Pemakan tumbuhan. Oke, kamu dulu nak. Di bawahnya. Konsumen tingkat 2 pemakan hewan, pemakan tumbuhan, atau karnivora kecil. Contoh? Oke, konsumen tingkat 2 yaitu organisme pemakan hewan dan pemakan tumbuh-tumbuhan ya. Jadi konsumen tingkat 2 ini biasanya itu hewan karnivora ya. Organisme pemakan daging ya. Organisme pemakan hewan atau pemakan daging. Contohnya ular. Ular
Kira-kira makanannya apa? Lebih sering kita lihat ular makanannya tikus ya. Tikus kan hewan, iya kan? Makanya konsumen tingkat 2 biasanya dia tergolong kepada hewan karnivora. Berikut, kamu dulu nak. Paling bawah. Konsumen tingkat 3 pemakanan karnivora. Karnivora besar contoh elang. Ya, oke. Konsumen tingkat 3 artinya adalah organisme pemakan daging juga ya. Pemakan daging atau pemakan hewan. Itu istilahnya organisme karnivora ya. Itu biasanya karnivora atau hewan-hewan yang bentuk tubuhnya agak besar ya. Jadi biasanya burung elang. Burung elang itu biasanya dia bisa memakan ular ya. Bisa memakan ular. Nah, bisa memakan ular. Nah, atau burung elang juga bisa memakan ikan ya. Nah, berikut ya ini kita pelajari dulu mengenai peran atau fungsi tiap-tiap makhluk hidup atau tiap-tiap organisme pada rantai makanan. Oke, yang berikutnya pengertian pengurai. Pengertian pengurai. Kamu dulu nakku, silakan. Pengertian pengurai. Ayo. Atau dekomposer. Oke, di bawahnya. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa makhluk hidup yang sudah mati menjadi zat yang lebih sederhana. Oke, good. Berikut, kamu dulu nak. Di bawahnya. Hasil penguraian itu akan kembali menjadi unsur hara bagi tanah dan dimanfaatkan oleh produsen. Contoh jamur, bakteri, cacing tanah. Oke, good, bagus ya. Nah, zat hasil penguraian itu akan kembali menjadi unsur hara. Nah, unsur hara itu artinya adalah nutrisi ya. Nutrisi atau sumber makanan yang berada di tanah ya. Contoh tadi kan dalam rantai makanan kan padi dimakan tikus dimakan ular dimakan oleh burung elang. Burung elang mati, maka bangkai burung elang itu akan diuraikan oleh organisme jamur. Nah, bangkai burung elang itu akan bersimbiosis dengan tanah, itu akan diuraikan oleh jamur, sehingga oleh jamur ini nanti bangkai tadi itu sudah bersimbiosis dengan tanah, mereka bisa menghasilkan nutrisi atau sumber makanan, yaitu berupa ini tadi, berupa unsur hara ya, unsur hara yang ada di dalam tanah, itu unsur hara yang ada di dalam tanah ini, itu merupakan sumber makanan bagi tumbuh-tumbuhan. Itu merupakan sumber makanan bagi tumbuh-tumbuhan. Contoh tumbuhan apakah kira-kira? Itu tadi tumbuhan padi atau tumbuhan rumput atau tanaman sayur-sayuran yang lain seperti itu ya. Jadi tumbuhan juga memerlukan makanan mereka dari dalam tanah ya. Jadi organisme pengurai itu selain jamur itu bisa juga terdiri dari apa? Bakteri ya, selain jamur bisa dari bakteri, cacing ya. Jamur, bakteri, cacing itu organisme pengurai atau dekomposer ya, Nak ya. Oke, berikutnya. Oke, ini kita akan menonton dulu sebentar video pembelajaran tentang rantai makanan ya, Nak. Tolong diperhatikan, disimak baik-baik. Nanti Ibu ada memberikan beberapa pertanyaan. Ya. Disimak dengan baik ya, Ibu nanti akan memberikan beberapa pertanyaan di sini. Tahukah kalian
Makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanan. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivore, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut carnivore, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivore, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari tahu mereka dalam makanannya. Sampai jumpa lagi. Ya, oke. Oke ya. Nah, oke anak-anak Ibu. Tadi kalian sudah Ibu suguhkan video pembelajaran tentang rantai makanan, atau kita tadi sama-sama sudah menonton atau menyaksikan video pembelajaran tentang rantai makanan. Nah, di situ tadi banyak kalian lihat gambar-gambar hewan kan? Banyak gambar-gambar hewan. Apa aja itu? Ayam. Hewan ayam. Terus apa lagi? Anjing. Kuda. Apa? Ular. Oke, ular. Harimau, kambing. Hah? Burung elang. Burung elang. Apa lagi tadi? Hah? Ya, itu udah. Nah, oke. Nah, jadi banyak ya. Banyak aneka ragam jenis hewan tadi yang kita lihat di video ini. Nah, ada juga tumbuh-tumbuhan. Nah, itu jangan lupa ada juga tumbuh-tumbuhan yang berperan atau berfungsi sebagai produsen atau penghasil sumber makanan utama bagi semua makhluk hidup. Nah, dari video ini bisa kita tarik kesimpulan dari siklus makan dan dimakan tadi, atau dari siklus rantai makanan tadi, kita bisa tarik kesimpulan berdasarkan jenis makanannya, organisme atau hewan tadi yang ada di video ini terbagi atas 3 golongan. Terbagi atas 3 golongan besar. Yang pertama, organisme atau hewan herbivora. Artinya hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, Ibu mau tanya, hewan yang sumber makanannya berupa tumbuh-tumbuhan, apa saja contohnya? Siapa yang tahu? Coba, kamu dulu nakku. Contoh hewan yang sumber makanannya dari tumbuh-tumbuhan. Kita lihat tadi di video ini, apa? Hewan yang bisa makan tumbuh-tumbuhan. Contoh tadi ada kuda. Kuda kan sumber makanannya tumbuh-tumbuhan kan? Dia tidak bisa makan daging kalau kuda. Ya, itu.
Kuda, kambing, kamu nak? Ayam. Ya ayam juga boleh ya. Nah, jadi itu tadi hewan atau organisme yang sumber makanannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, makanan utamanya, dia tergolong kepada organisme herbivora. Herbivora ini artinya organisme atau hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, kedua tadi ada kita lihat pada tontonan video itu organisme karnivora. Ada tadi kan kalian tonton kan? Organisme atau hewan karnivora di sini. Nah, organisme atau hewan karnivora artinya adalah hewan yang jenis makanannya memakan daging ya, memakan daging-dagingan atau sumber makanannya berupa daging hewan ya, daging berbagai jenis hewan. Nah, sekarang Ibu mau nanya, apa saja kira-kira contoh organisme atau hewan yang tergolong kepada karnivora? Kamu dulu nakku. Harimau, oke, good ya, bagus, benar ya. Harimau itu tidak bisa memakan tumbuhan. Sumber makanannya hanya berupa hewan atau daging hewan. Nah, selain harimau, apa saja sayang? Tadi ular, oke, good, bagus, ya benar. Terus apa lagi nakku? Ular, ya good, bagus. Nah, banyak lagi. Burung elang, oke, good. Ya, burung elang juga tergolong ke dalam karnivora. Nah, apalagi sayang? Hah? Gak bisa ini kamu nakku? Hah? Sina kayak cetah ya. Ya, cetah. Cetah itu sejenis harimau ya. Sejenis harimau. Yang kulitnya itu seperti belang-belang ya. Seperti ada kayak belang-belang. Oke, good. Nah, itu juga hewan pemakan daging atau karnivora ya. Nah, banyak lagi contohnya ya. Contohnya seperti serigala. Serigala juga hewan pemakan daging. Nah, yang ketiga tadi omnivora ya. Omnivora organisme pemakan tumbuh-tumbuhan dan daging ya. Hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dan daging. Manusia termasuk organisme omnivora ya, seperti itu. Juga kucing termasuk organisme omnivora ya, Nak. Oke, berikut. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi mengenai rantai makanan dan mengenai peran dan fungsi masing-masing organisme itu, berikutnya kita masuk kepada LKPD ya. Kita masuk kepada LKPD. Nah, ini Ibu ya. Tadi kita sudah membagikan kelompoknya ya. Ini kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ya ini Ibu bagikan. Nanti kamu pakai ini aja. Ini aja tadi pakai ini ya. Oke. Ini untuk kelompok 3, ini untuk kelompok 4. Oke. Nanti ini aja pakai ini. Ini aja nanti yang kalian tampilkan. Ini enggak usah ya. Oke, ya Nak. Ya, ini nanti yang tampilkan ya, ini ya. Oke, sayang. Oke, sudah. Nah, ini kita sekarang akan mengerjakan LKPD atau lembar tugas siswa. Nah, sekarang kalian kan sudah Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi masing-masing kalian kelompok ini berdiskusi ya. Berdiskusi untuk menjawab pertanyaan LKPD yang sudah Ibu bagi-bagikan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Masing-masing ini di LKPD tugasnya ini ada. Yang pertama, jawab pertanyaan tes tertulis. Yang kedua, amati gambar rantai makanan. Ketiga, isi tabel pengamatan. Poin yang keempat, menyusun gambar rantai makanan.
Yang kelima, hasil tugas dibacakan dan dipresentasikan oleh setiap masing-masing kelompok. Oke, sekarang silahkan masing-masing kelompok mengerjakan lembar LKPD yang Ibu bagikan barusan. Ayo, silahkan dikerjakan. Oke, sayang. Oke, sudah. Nah, ini kita sekarang akan mengerjakan LKPD atau lembar tugas siswa. Nah, sekarang kalian kan sudah Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi masing-masing kalian kelompok ini berdiskusi ya. Berdiskusi untuk menjawab pertanyaan LKPD yang sudah Ibu bagi-bagikan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Masing-masing ini di LKPD tugasnya ini ada. Yang pertama, jawab pertanyaan tes tertulis. Yang kedua, amati gambar rantai makanan. Ketiga, isi tabel pengamatan. Poin yang keempat, menyusun gambar rantai makanan. Yang kelima, hasil tugas dibacakan dan dipresentasikan oleh setiap masing-masing kelompok. Oke, sekarang silahkan masing-masing kelompok mengerjakan lembar LKPD yang Ibu bagikan barusan. Ayo, silahkan dikerjakan. Kalian pura-pura sibuk, pura-pura nulis. Oke, silahkan ya nak dijawab. Silahkan dijawab. Ibu kasih waktu. Ibu kasih waktu sekitar 8 menit ya untuk menyelesaikan tugas-tugas di LKPD yang Ibu berikan ya. Ibu kasih waktu 8 menit, silahkan kerjasama ya. Kerjasama, saling diskusi. Nah, kerjasama, ini tadi apa digunting ini. Iya. Atau ini pun boleh, ini pun boleh. Itu kan enggak? Ini aja biar lebih jelas. Oke, silakan ya dikerjakan ya nak, dijawab. Oke, agak cepat ya nak. Agak cepat ya nak dikerjakan supaya apa? Oke nak, udah siap? Oke, siap-siap ya Ibu. Akan menyuruh tiap-tiap kelompok untuk tampil ke depan kelas. Ibu akan memberikan waktu kepada tiap-tiap kelompok untuk tampil di depan kelas, supaya kalian bisa mempresentasikan
mengenai ini LKPD yang Ibu bagikan tadi ya. Coba ini dulu kelompok 4 maju dulu sayang. Yuk. Kelompok 4 maju dulu ke depan. Oke, yuk tampil di sini berdiri ayo. Oke, silakan kelompok 4 dipresentasikan. Iya, ini yang kamu bacakan. Ya, ini kelompok 4 itu akan mempresentasikan mengenai rantai makanan pada ekosistem. Ayo. Pada ekosistem sawah ya. Padi dimakan tikus dimakan ular dimakan elang mati, bangkainya diuraikan oleh jamur. Oke ya. Berikutnya jamur akan menghasilkan sumber makanan untuk tumbuhan melalui dekomposer ya. Oke ya. Oke, yuk berikan dulu tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Nah, oke, itu jawaban kelompok 4 ya. Oke, nah itu tadi mereka mempresentasikan mengenai rantai makanan pada ekosistem sawah tadi ya. Padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh burung elang diuraikan oleh jamur. Oke, berikut maju dulu kelompok 2. Ayo sayang, kelompok 2 maju yuk. Maju kalian 4, ayo maju sayang. Ayo cepat nak. Cepat. Di sini diri ya. Sini. Yuk. Siapa pembicaranya? Oke, ayo. Buat suaranya sayang. Buat suaranya. Ya. Tikus makan ular dimakan burung elang diuraikan oleh jamur. Oke, ini bacakan. Tanaman padi, peran sebagai organisme produsen. 2. Tikus, peran sebagai organisme konsumen 1. Ular, peran sebagai konsumen tingkat 2. Burung elang sebagai konsumen tingkat 3. Jamur sebagai organisme pemulai. Ya, oke. Oke, ya jawabannya benar. Kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke, silakan duduk anak ibu kelompok 2. Berikut kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju nak. Yuk. Kelompok 3 presentasikan itu kalian. Oke, kelompok 3 siapa pembicaranya? Ya, di sini. Buat suaranya. Rantai makanan, perhatikan gambar. Tuliskan Ini aja langsung. ekosistem di sawah. Ya. Makhluk hidup, tanaman padi, berperan sebagai organisme produsen. Tikus sebagai organisme konsumen pertama. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ya. Burung elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Jamur sebagai organisme pengurai. Oke, good ya. Kasih tepuk tangan yuk sama kawan-kawannya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Jawabannya benar. Oke. Nah. Berikut kelompok 1 silakan maju nak. Kelompok 1 ya. Kalian udah siap semua kan? Siapa yang jadi pembicaranya?
Ah, lurus, lurus nak. Ya, mulai. Suaranya, iya. Inilah badan. Rumput dimakan tikus. Sudah? Ya, oke. Ya, oke. Kasih tepuk tangan ayo untuk kelas 1. Oke, silakan nak. Silakan duduk, ayo. Silakan duduk. Ya. Satu tadi itu soalnya mengenai siklus rantai makanan pada ekosistem sawah. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, elang mati sehingga bangkai burung elang itu diuraikan oleh organisme jamur yang Ya, oke, anak-anak ibu semua. Tadi kita sudah selesai presentasi. Setiap kelompok sudah tampil ke depan, mulai kelompok 1, 2, 3, 4 sudah tampil ke depan, sudah mempresentasikan hasil karya kalian yang ada di LKPD. Nah, semua kelompok tersebut, kelompok 1 dan 2, 3, 4, semua jawabannya sudah bagus-bagus. Ya. Nah, untuk itu kita berikan dulu aplaus atau tepuk tangan untuk semua kelompok. Ayo. Ya. Karena semuanya jawabannya benar dan bagus ya. Ya, oke. Oke ya. Nah, berikut karena kita sudah selesai presentasi tadi, LKPD sudah selesai kalian kerjakan. Berikutnya kita akan menyimpulkan materi pelajaran yang kita pelajari tadi mengenai rantai makanan. Nah, di sini ada kesimpulan. Kesimpulan materi dari yang kita pelajari tadi ya, dari awal, pertengahan, sampai akhir materi pelajaran. Nah, dari kesimpulan materi ini kita lihat ada beberapa poin. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di situ bisa kita simpulkan dari semua pelajaran yang kita pelajari tadi di kelas. Apa kesimpulannya, nak? Yang pertama, rantai makanan adalah urutan makan dan dimakan yang menunjukkan perpindahan energi atau tenaga ya, perpindahan energi. Di mana rantai makanan ini artinya adalah peristiwa atau proses terjadinya makan dan dimakan oleh makhluk hidup dengan urutan tertentu ya, dengan urutan tertentu. Itu pengertian dari rantai makanan. Pengertian dari rantai makanan itu ya. Oke, poin yang kedua apa ini? Rantai makanan terdiri dari 3 komponen utama ya. Rantai makanan terdiri dari 3 komponen utama. Apa tadi itu? Kalau dilihat dari perannya atau fungsinya, yang pertama adalah produsen, yaitu terdiri atas tumbuhan yang membuat atau bisa mengolah makanannya sendiri. Yang kedua konsumen ya. Konsumen atau pemakai yang bisa memakan organisme lain ya. Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3 ya. Oke, berikut. Poin yang keempat, organisme dekomposer yaitu pengurai. Ini dia ini ya. Organisme dekomposer atau pengurai. Ya. Organisme pengurai ini contohnya jamur dan bakteri, bisa juga cacing tanah ya, cacing tanah yang mengembalikan nutrisi ke dalam tanah. Oke, poin yang terakhir, rantai makanan penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem karena jika satu komponen hilang dalam rantai makanan tersebut, maka ekosistem bisa terganggu. Terganggunya kenapa? Ya itu tadi terjadinya ketidakseimbangan ekosistem. Terjadinya ketidakseimbangan ekosistem ya. Oke, nah jadi itulah kesimpulan dari materi mengenai rantai makanan yang sudah
kita bahas atau kita pelajari tadi di kelas ya, ya nak. Nah, oke, berikutnya. Nah, tengok dulu, kalian lihat dulu di papan tulis, apa itu? Refleksi ya. Refleksi peserta didik. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ini refleksi peserta didik ada 3 poin ya, ada 3 poin. Poin yang pertama, apa yang saya pelajari hari ini, itu kira-kira apa yang kalian pelajari hari ini di kelas? Apa? Ya. Rantai makanan, yaitu pada ekosistem sawah dan ekosistem darat ya. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, bagian mana yang paling kalian sukai? Bagian mana yang paling kalian sukai? Oke, coba satu orang dulu sayang. Bagian mana yang paling kamu sukai? Menonton video tentang siklus rantai makanan tadi. Oke. Kalau kamu nak, bagian mana yang paling kamu sukai dari pembelajaran kita ini? Oh, yang paling kamu sukai itu tadi menonton video singkat tentang siklus rantai makanan, di mana kalian lihat tadi hewan-hewan memakan tumbuhan, ada hewan kuda, hewan apa lagi tadi tuh? Ada harimau segala macam ya. Nah, jadi itu yang membuat kita proses belajar ini semakin menarik karena ada video animasinya ya. Ada video animasinya. Jadi membuat kita lebih tertarik akan pelajaran yang kita ikutin. Oke? Nah, yang terakhir, pertanyaan terakhir. Dari semua yang kita pelajari tadi, kira-kira ada nggak yang belum kalian pahami? Ada nggak yang belum kalian mengerti? Tidak ada. Semua tentang rantai makanan tadi sudah kalian pahami? Ya. Oke, bagus ya. Oke, bagus. Kalau sudah paham, apalagi ditambah tadi ada kita menonton tentang videonya ya, video animasi singkat tentang siklus rantai makanan. Sehingga murid-murid atau peserta didik bisa semakin mengerti akan materi pelajaran tersebut. Nah, oke. Nah, selanjutnya nak, kita sudah mau mengakhiri proses kegiatan belajar mengajar kita ya. Nah, tadi kita sudah fokus hati dan pikiran tadi untuk belajar. Mungkin ini pikirannya udah agak capek atau tegang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di LKPD tadi. Nah, untuk itu supaya rileks kembali ya pikiran kita, ice breaking. Nah, untuk semua anak ibu, ayo silakan berdiri dulu. Silakan berdiri, ayo sayang, semua anak ibu. Kita akan ice breaking supaya mengendalikan pikiran dan melancarkan apa ini? Sistem peredaran darah supaya kita lebih semangat ya. Depan ya. Ya, setelah ice breaking ini, nah, kita ice breaking dulu lah ya. Silakan diperhatikan. Ke atas bergapai tangan ke samping burung yang terbang. Duduk yang hati siap berdoa. Dua jari kiri udah menjadi empat, dua kamera, tiga jari kanan, tiga jari kiri
Gabung menjadi buat menara. Empat jari kiri, gabung menjadi lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Sekali lagi anak. Oh, oke. Nah, oke, semua sudah rileks. Silakan duduk kembali anak ibu. Nah, selanjutnya, selanjutnya kita sebentar lagi akan pulang. Nah, kita disertai dan dilindungi oleh Allah kuasa. Kita berdoa dulu. Silahkan anak ibu pimpin dulu doa sayang. Anak ibu, iya kan? Siapa itu? Ya, oke. Sekian dulu pelajaran kita. Pelajaran kita sudah selesai ya, Nak. Baca buku IPAS-nya di rumah. Pelajaran kita minggu depan masuk ke topik tentang jaring-jaring makanan ya. Topik tentang jaring-jaring makanan. Nah, oke. Nah, sekian dan terima kasih. Pelajaran kita sudah selesai, kita sudah bisa pulang.